Pernahkah Bapak dan Ibu merasa hidup ini kok berat sekali ya rasanya? Padahal usia sudah tidak muda lagi. Sudah puluhan tahun merasakan asam garam kehidupan. Tapi kok masih saja ada beban yang mengganjal di hati. Kadang kita merasa lelah, padahal tidak melakukan banyak hal secara fisik. Beban itu bukan di pundak, tapi di pikiran dan perasaan kita. Ini bukan tentang seberapa banyak harta yang Bapak Ibu miliki, atau seberapa sukses anak cucu kita. Itu tentang apa yang masih kita genggam di dalam diri kita. Mungkin tanpa sadar, kita masih memikul begitu banyak hal yang seharusnya sudah kita lepaskan jauh-jauh. Sehingga hidup yang harusnya bisa kita nikmati di usia senja, justru terasa dipenuhi ganjalan dan kekhawatiran. Kita sering berpikir bahwa seiring bertambahnya usia, hidup akan menjadi lebih tenang dan damai. Namun kenyataannya tidak selalu begitu. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari justru menahan kita dari rasa damai dan kebahagiaan yang sejati. Rasa penyesalan masa lalu, kekhawatiran masa depan, keinginan untuk mengontrol segala sesuatu atau bahkan membandingkan diri dengan orang lain. Semua ini bisa menjadi rantai yang mengikat kita, membuat kita tidak bisa terbang bebas menikmati sisa waktu yang berharga ini. Nah, di video ini saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat 11 hal yang perlu kita lepaskan untuk bisa hidup lebih ringan, lebih damai, dan jauh lebih bahagia, terutama di usia 70 hingga 85 tahun. Kita akan bahas satu persatu dengan santai dan mendalam. Siap-siap ya, karena di akhir video ini ada satu hal yang mungkin akan mengejutkan dan membuat Bapak Ibu berpikir ulang tentang apa arti kebahagiaan sejati. Jadi pastikan Bapak dan Ibu menonton sampai habis ya. Baiklah. Mari kita mulai dengan hal pertama yang seringkali menjadi beban berat di pundak kita, apalagi kalau bukan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan. Saya tahu di usia Bapak dan Ibu sekarang, wajar sekali memikirkan bagaimana nanti ke depannya. Apakah kesehatan akan tetap prima, bagaimana dengan keuangan, jika ada kebutuhan mendesak, atau siapa yang akan menemani di hari tua. Nalar kita memang dirancang untuk merencanakan dan bersiap. Namun ada batasan antara perencanaan yang bijak dan kekhawatiran yang melumpuhkan. Coba ingat-ingat berapa banyak waktu yang Bapak Ibu habiskan untuk memikirkan skenario terburuk yang mungkin tidak pernah terjadi. Berapa banyak energi yang terkuras hanya untuk memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Apakah kekhawatiran itu pernah menyelesaikan masalah? Tidak. Justru seringkali membuat kita stres dan membebani pikiran kita. Rasa cemas yang berlebihan ini seperti mendayung perahu di danau yang tenang. Tapi pikiran kita terus-menerus membayangkan badai. Apa gunanya jika kita terus-menerus memikirkan bagaimana kalau ini terjadi atau bagaimana kalau itu tidak terjadi, kita akan melewatkan keindahan momen yang ada saat ini. Contohnya saja seorang ibu yang saya kenal. Ia seringkali begitu khawatir tentang masa depan cucunya, tentang apakah mereka akan sukses atau tidak. Padahal cucunya masih kecil dan masa depannya masih sangat panjang. Kekhawatiran itu membuatnya sering tidak bisa tidur dan sering murung, padahal cucunya ada di sampingnya sedang bermain dengan ceria. Untuk melepaskan ini, mulailah dengan mengakui bahwa sebagian besar hal yang kita khawatirkan tidak akan pernah terjadi, atau jika terjadi, kita akan menemukan cara untuk mengatasinya. Seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan sepanjang hidup ini. Cobalah untuk fokus pada apa yang bisa Bapak Ibu kendalikan saat ini, yaitu tindakan dan sikap Bapak Ibu. Hari ini, apa yang bisa dilakukan untuk merasa lebih baik? Bersyukur lebih banyak, atau menikmati hal-hal kecil. Lalu, hal kedua yang perlu kita lepaskan adalah penyesalan masa lalu yang tidak perlu. Kita semua pernah membuat kesalahan. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Tidak ada satu pun dari kita yang sempurna. Hidup adalah perjalanan belajar dan tumbuh. Setiap pilihan yang kita buat, baik atau buruk, adalah pelajaran yang membentuk siapa kita hari ini. Namun seringkali kita terjebak dalam lingkaran penyesalan berulang-ulang,
memutar kembali kejadian di masa lalu, bertanya-tanya, andai saja saya tidak melakukan itu, atau mengapa saya dulu tidak begini. Penyesalan ini seperti beban berat yang terus kita bawa di punggung, membuat kita terpuruk dan tidak bisa bergerak maju. Ingatlah bahwa Bapak Ibu tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah belajar dari pengalaman itu dan memaafkan diri sendiri. Ini bukan berarti Bapak Ibu melupakan apa yang terjadi, tapi melepaskan ikatan emosional negatif yang menahannya. Coba bayangkan sebuah vas bunga yang pecah. Bapak Ibu Prambania terus-menerus mengamati pecahannya dan merasa sedih, atau Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran dari situ bahwa mungkin lain kali harus lebih hati-hati dan kemudian melanjutkan hidup. Untuk melepaskan penyesalan ini, coba luangkan waktu untuk merenung dan mengakui perasaan Bapak Ibu. Maafkan diri sendiri atas keputusan masa lalu yang mungkin tidak sempurna, lalu dengan sadar lepaskan beban itu dan fokus pada apa yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan berlarut-larut dalam penyesalan yang tidak produktif. Kita juga perlu melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan perubahan. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, lalu lintas penyakit, atau bahkan keputusan orang lain, namun seringkali kita berusaha keras untuk mengontrol setiap aspek dalam hidup kita dan hidup orang di sekitar kita. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita merasa frustrasi, marah, atau kecewa. Mau tapan ini karena kita terlalu erat menggenggam kendali yang sebenarnya tidak kita miliki. Seperti seorang pengendara beca yang mencoba mengontrol semua mobil di jalan raya, itu hal yang mustahil. Bukan? Jadi mengapa kita terus mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kita? Melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya adalah tentang menerima kenyataan bahwa ada banyak hal di luar kendali kita dan itu tidak apa-apa. Ini tentang belajar untuk menyerahkan diri pada arus kehidupan dan mempercayai bahwa segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya. Coba praktikkan dengan hal-hal kecil. Jika ada hujan padahal Bapak Ibu ingin berjemur, terima saja, nikmati suara rintikan hujan, atau gunakan waktu itu untuk membaca buku daripada mengeluh. Dengan menerima hal-hal di luar kendali, Bapak Ibu akan merasakan kedamaian yang luar biasa dan energi Bapak Ibu bisa dialihkan untuk hal-hal yang memang bisa dikendalikan, seperti sikap dan reaksi Bapak Ibu terhadap situasi yang terjadi. Ini menyerah, membantu mengurangi stres dan memberikan ruang bagi hal-hal positif untuk masuk ke dalam hidup Bapak Ibu. Dan yang terakhir untuk bagian ini adalah melepaskan ketergantungan pada validasi atau pengakuan orang lain. Sejak kecil kita sering diajarkan untuk menjadi anak baik, untuk menyenangkan orang lain, untuk memenuhi harapan orang di sekitar kita. Tentu saja, menghormati dan menyayangi sesama itu penting. Namun seringkali kita melangkah lebih jauh sampai pada titik di mana kebahagiaan dan harga diri kita sangat bergantung pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita merasa tidak cukup baik jika tidak dipuji atau merasa sedih jika ada kritik. Yang membangun pun kita tanggapi sebagai serangan. Bapak Ibu sudah hidup puluhan tahun dan sudah melewati berbagai rintangan. Bukankah sudah saatnya Bapak Ibu hidup untuk diri sendiri, untuk kebahagiaan Bapak Ibu sendiri? Bayangkan seorang seniman yang hanya melukis apa yang disukai orang lain, bukan apa yang ada di dalam hatinya. Karyanya mungkin prism akan laku, tapi apakah dia benar-benar bahagia dengan hasil karyanya? Melepaskan ketergantungan pada validasi orang lain adalah tentang menemukan sumber kebahagiaan dan kepuasan di dalam diri sendiri. Ini tentang menyadari bahwa nilai diri Bapak Ibu tidak ditentukan oleh pujian atau kritik orang lain. Bapak Ibu sudah sempurna apa adanya. Untuk memulainya, coba luangkan waktu untuk merenung apa yang benar-benar membuat Bapak Ibu bahagia, bukan apa yang membuat orang lain senang. Lakukan sesuatu hanya karena Bapak Ibu ingin melakukannya, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari siapapun.
Ini mungkin terasa sulit pada awalnya karena kebiasaan mencari validasi sudah mengakar kuat. Tapi percayalah, ketika Bapak Ibu mulai mempraktikannya, Bapak Ibu akan merasakan kebebasan yang luar biasa dan harga diri yang kokoh dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Dengan melepaskan 4 hal ini, Bapak Ibu sudah mengambil langkah besar menuju hidup yang lebih ringan dan damai. Namun perjalanan kita belum selesai, masih ada beberapa hal lagi yang perlu kita lepaskan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Nah, selanjutnya, mari kita bahas hal kelima yang seringkali menghantui pikiran kita tanpa kita sadari, yaitu kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Rasanya lumrah, ya. Apalagi di era sekarang kita begitu mudah melihat kehidupan orang lain lewat media sosial atau sekedar ngobrol dengan tetangga atau teman lama. Tiba-tiba kita melihat teman kita punya rumah yang lebih besar, anaknya lebih sukses atau cucunya lebih sering menjenguk. Lalu pikiran kita mulai bekerja. Wah, dia kok begini ya, saya kok begitu. Enak ya, dia bisa liburan, terus saya di rumah saja. Atau pantas ya, dia selalu bahagia, saya kok tidak. Perasaan membandingkan diri ini seperti racun yang pelan-pelan menggerogoti rasa syukur dan kedamaian hati kita. Setiap kali kita membandingkan, kita cenderung melihat keunggulan orang lain dan kekurangan diri sendiri. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang sudah dilewati orang lain untuk sampai pada titik mereka. Tanpa sekarang, kita hanya melihat bagian atas gunung esnya saja yang tampak indah di permukaan. Ingatlah, jari-jari di tangan Bapak Ibu saja tidak sama, apalagi hidup manusia. Setiap individu unik dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Melepaskan kebiasaan membandingkan diri adalah tentang berfokus pada perjalanan diri sendiri dan mensyukuri apa yang Bapak Ibu miliki saat ini. Bukan berarti kita tidak boleh termotivasi dari orang lain, tapi batasnya adalah ketika motivasi itu berubah menjadi iri hati atau rasa rendah diri. Untuk memulainya, setiap kali pikiran Bapak Ibu mulai membandingkan diri dengan orang lain, sadarilah pikiran itu. Lalu secara sadar, alihkan fokus Bapak Ibu pada hal-hal baik dalam hidup Bapak Ibu sendiri. Mungkin Bapak Ibu memiliki kesehatan yang baik, teman-teman yang peduli atau sekedar bisa menikmati secangkir kopi hangat di pagi hari. Dengan begitu, Bapak Ibu akan merasa lebih bersyukur dan bahagia dengan diri Bapak Ibu apa adanya. Sekarang, mari kita bicarakan hal keenam yang seringkali menjadi beban berat di hati kita, yaitu menyimpan dendam dan amarah. Saya tahu ya, terkadang ada orang yang mungkin menyakiti kita, baik itu di masa lalu atau baru-baru ini. Mungkin ada janji yang tidak ditepati, ada perkataan yang menyakitkan atau perbuatan yang membuat kita kecewa, dan wajar saja jika kita merasa marah atau kecewa pada awalnya. Namun, ketika kita terus-menerus menyimpan dendam dan amarah, itu seperti kita meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Dendam itu tidak melukai orang lain, justru melukai diri kita sendiri secara batin. Amarah yang terus-menerus digenggam bisa menyebabkan stres, masalah tidur, bahkan masalah kesehatan fisik. Melepaskan dendam bukan berarti Bapak Ibu membenarkan tindakan orang lain yang menyakiti. Bapak Ibu itu juga bukan berarti Bapak Ibu harus kembali berteman dengan mereka. Melepaskan dendam adalah tentang membebaskan diri Bapak Ibu dari beban emosional negatif itu, sehingga Bapak Ibu bisa merasakan kedamaian dan kebebasan. Memulainya cobalah untuk memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk kedamaian hati Bapak Ibu sendiri. Maafkanlah siapapun yang pernah menyakiti Bapak Ibu dan juga maafkanlah diri sendiri atas kesalahan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Memaafkan adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu menguasai emosi Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu bisa melepaskan dendam, rasanya seperti beban berat di dada terangkat dan Bapak Ibu bisa bernapas lebih lega, lalu tersenyum lebih ikhlas. Kemudian, kita sampai pada hal ketujuh,
yaitu ketakutan akan perubahan. Hidup ini adalah serangkaian perubahan dari kita lahir menjadi anak-anak, remaja, dewasa, hingga menjadi tua. Segala sesuatu di dunia ini terus bergerak dan berubah. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Namun seringkali di usia senja kita cenderung merasa nyaman dengan rutinitas dan hal-hal yang sudah akrab. Kita takut dengan hal-hal baru yang tidak kita kenal. Takut mencoba teknologi baru, takut pindah rumah, takut kehilangan rutinitas yang sudah terbentuk. Takut ini bisa membuat kita stagnan, tidak berkembang, dan melewatkan banyak kesempatan indah dalam hidup. Rasa takut akan perubahan. Seperti kita berada di sebuah perahu yang terus-menerus menepi, padahal ada lautan luas di depan yang menunggu untuk dijelajahi. Padahal banyak hal baik yang bisa datang dari perubahan. Melepaskan ketakutan akan perubahan adalah tentang menyadari bahwa perubahan itu tidak bisa dihindari dan bahwa di setiap perubahan selalu ada kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menemukan hal-hal baru yang menyenangkan. Coba mulai dengan hal-hal kecil. Jika ada teknologi baru yang muncul seperti ponsel pintar, cobalah untuk belajar sedikit demi sedikit. Jangan langsung menyerah. Atau jika ada tawaran untuk mencoba kegiatan baru yang tidak biasa bagi Bapak Ibu, beranikan diri untuk mencoba. Siapa tahu, itu akan membawa pengalaman yang menyenangkan. Ingatlah bahwa pengalaman baru bisa membuat hidup kita lebih berwarna dan tidak membosankan. Kita akan merasa perubahan lebih hidup dan semangat jika kita terus membuka diri pada hal-hal baru dalam hidup ini. Selanjutnya, hal ke-8 yang perlu kita lepaskan adalah perfeksionisme yang melelahkan. Sebagian dari kita mungkin terbiasa untuk melakukan segala sesuatu dengan sempurna, tidak boleh ada sedikit pun celah, tidak boleh ada kesalahan, pekerjaan harus rapi, nilai harus bagus, rumah harus bersih, setiap detail harus tepat. Dan tentu saja, berusaha melakukan yang terbaik itu bagus. Namun, ketika keinginan untuk sempurna ini sudah menjadi obsesi yang melelahkan, maka itu justru akan menjadi beban berat. Perfeksionisme bisa membuat kita stres setiap kali ada hal yang tidak sesuai rencana, membuat kita takut mencoba hal baru karena takut gagal atau takut tidak sempurna, dan bahkan membuat kita sulit menikmati proses karena terlalu fokus pada hasil akhir yang sempurna. Melepaskan perfeksionisme adalah tentang memahami bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini dan itu tidak masalah. Manusia itu belajar dari kesalahan dan ada keindahan dalam ketidaksempurnaan. Seperti sebuah batik tulis yang ada sedikit sentuhan ketidaksempurnaan justru menunjukkan keasliannya. Untuk memulainya, cobalah untuk memberikan kelonggaran pada diri Bapak Ibu sendiri. Jika ada sesuatu yang tidak berjalan sempurna, terima saja. Itu bukan akhir dari dunia. Berlatihlah untuk merasa cukup dengan cukup baik, daripada harus selalu sempurna. Ini akan membebaskan Bapak Ibu dari tekanan yang tidak perlu dan membuat Bapak Ibu lebih santai dan tenang dalam menjalani hidup. Dan yang ke-9 yang perlu kita lepaskan adalah kebiasaan menunda kebahagiaan. Seringkali kita berkata, nanti saja kalau anak sudah sukses, saya akan bahagia. Atau, nanti saja kalau sudah pensiun, baru saya bisa jalan-jalan. Kalau sudah punya ini itu, baru saya bisa bahagia. Kita menunda-nunda kebahagiaan kita sampai ada kondisi tertentu yang terpenuhi, seolah-olah kebahagiaan itu adalah tujuan yang harus kita kejar, bukan sesuatu yang bisa kita rasakan setiap saat. Tapi Bapak Ibu sendiri, Ibu usia kita ini, siapa yang tahu berapa lama lagi waktu yang kita punya? Mengapa harus menunda kebahagiaan sampai nanti? Padahal kebahagiaan itu ada di sekitar kita setiap hari dalam hal-hal kecil, seperti secangkir teh hangat di pagi hari, tawa cucu, atau matahari terbit yang indah. Melepaskan kebiasaan menunda kebahagiaan adalah tentang menyadari bahwa kebahagiaan adalah pilihan dan bukan hasil dari keadaan tertentu. Bapak Ibu bisa memilih untuk bahagia sekarang juga dengan mensyukuri apa yang ada. Untuk memulainya setiap pagi,
Ketika Bapak Ibu bangun, coba luangkan waktu sejenak untuk memikirkan 3 hal kecil yang Bapak Ibu syukuri hari itu. Mungkin itu suara burung di pagi hari, udara segar, atau makanan yang lezat. Dengan berlatih mensyukuri hal-hal kecil, Bapak Ibu akan mulai menyadari betapa banyaknya kebahagiaan yang sudah ada di sekitar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak perlu menundanya lagi. Kemudian hal ke-10, yang seringkali membuat hidup terasa berat, adalah keterikatan pada barang. Material yang berlebihan. Di usia Bapak dan Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengumpulkan banyak sekali barang-barang. Mulai dari perabotan, pakaian, perkakas, hingga kenang-kenangan yang sudah menumpuk di setiap sudut rumah atau bahkan di gudang. Kita sering merasa bahwa barang-barang ini adalah bagian dari identitas kita, atau bahwa kita akan membutuhkan semuanya suatu hari nanti. Namun kenyataannya, barang-barang yang terlalu banyak justru bisa membebani kita secara fisik dan mental. Membutuhkan ruang yang banyak, membutuhkan perawatan dan pembersihan, dan bahkan bisa menjadi sumber stres ketika kita merasa sesak atau tidak bisa menemukan sesuatu. Melepaskan keterikatan pada barang material adalah tentang menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa kita dan hubungan kita dengan orang lain. Coba bayangkan sebuah rumah yang bersih rapi dan hanya diisi dengan barang-barang yang benar-benar Bapak Ibu butuhkan dan sayangi. Pasti rasanya lebih lega dan nyaman. Kan untuk memulainya, cobalah untuk decluttering sedikit demi sedikit. Mulai dari satu laci atau satu lemari. Keluarkan barang-barang yang tidak pernah Bapak Ibu gunakan selama setahun terakhir dan sumbangkan atau berikan kepada yang membutuhkan. Rasakan sensasi kelegaan setiap kali Bapak Ibu melepaskan barang yang sudah tidak berguna. Dengan begitu, Bapak Ibu akan menemukan lebih banyak ruang, bukan hanya di rumah, tapi juga di pikiran dan hati Bapak Ibu. Dan terakhir, hal ke-11 yang sering kali kita abaikan, yaitu mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Sepanjang hidup, Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa mengurus orang lain, anak cucu, pasangan, keluarga, atau bahkan teman. Bapak Ibu selalu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan diri sendiri. Dan itu adalah sifat yang mulia. Namun di usia senja ini, jika Bapak Ibu terus-menerus mengabaikan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual, Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu akan merasa lelah, hampa, dan tidak bahagia. Bapak Ibu tidak bisa terus-menerus memberi jika Wadah Bapak Ibu sendiri kosong. Mengabaikan kebutuhan diri sendiri seperti terus-menerus mengisi gelas orang lain, tapi gelas Bapak Ibu sendiri kosong. Melepaskan kebiasaan mengabaikan diri sendiri adalah tentang menyadari bahwa menjaga diri sendiri itu bukan egois, melainkan penting. Bapak Ibu harus mengisi ulang energi Bapak Ibu agar bisa terus memberi dan menikmati hidup. Untuk memulainya, luangkan waktu setiap hari hanya untuk diri Bapak Ibu sendiri. Mungkin itu sekedar menikmati kopi di teras, membaca buku favorit, mendengarkan musik, atau melakukan hobi yang Bapak Ibu sukai. Prioritaskan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan bergerak aktif sesuai kemampuan Bapak Ibu. Ingatlah bahwa Bapak Ibu juga berhak untuk bahagia dan merasa nyaman. Dengan merawat diri sendiri, Bapak Ibu tidak hanya membuat diri Bapak Ibu sendiri bahagia, tetapi juga menjadi contoh yang baik bagi anak cucu Bapak Ibu. Sungguh luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu, kita sudah melihat 11 hal yang perlu kita lepaskan untuk bisa hidup lebih ringan, damai, dan bahagia. Mulai dari kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan, melepaskan penyesalan masa lalu yang tidak perlu, berhenti mencoba mengontrol segalanya, dan tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain. Kita juga telah membahas pentingnya berhenti membandingkan diri dengan orang lain, melepaskan dendam dan amarah, menerima perubahan, dan mengurangi keinginan untuk sempurna. Lalu kita juga belajar untuk tidak menunda kebahagiaan, membebaskan diri dari barang-barang material yang membebani. Serta yang terakhir dan tak kalah penting adalah memprioritaskan diri sendiri dan kebutuhan Bapak Ibu sendiri.
Ingatlah bahwa ini bukanlah daftar yang harus Bapak Ibu lakukan secara sempurna dalam semalam. Tidak, ini adalah sebuah perjalanan. Melepaskan satu persatu setiap hal yang memberatkan Bapak Ibu setiap harinya. Bahkan jika hanya satu atau dua hal saja yang bisa Bapak Ibu lepaskan hari ini, itu sudah merupakan kemajuan yang luar biasa. Kebahagiaan dan kedamaian sejati di usia senja bukan tentang mendapatkan lebih banyak, tetapi tentang melepaskan lebih banyak lagi. Melepaskan segala hal yang tidak lagi melayani diri, Bapak Ibu. Melepaskan beban yang tidak perlu Bapak Ibu pikul. Hidup ini adalah anugerah, dan setiap momen di usia Bapak Ibu sekarang adalah waktu yang berharga untuk dinikmati dengan penuh syukur dan kedamaian. Bapak Ibu sudah melewati begitu banyak badai kehidupan. Bapak Ibu sudah kuat dan bijaksana. Sekarang saatnya Bapak Ibu memetik hasil dari semua perjalanan itu dengan hidup yang penuh sukacita dan kebebasan batin. Jangan biarkan hal-hal kecil atau beban masa lalu merenggut kebahagiaan Bapak Ibu. Bapak Ibu pantas untuk hidup bahagia dan damai di sisa usia ini. Jika ada di antara 11 hal ini yang paling beresonansi dengan Bapak Ibu, atau jika Bapak Ibu punya pengalaman sendiri tentang melepaskan sesuatu yang membuat hidup Bapak Ibu lebih ringan, sungkan untuk berbagi cerita di kolom komentar di bawah ini ya. Saya sangat ingin mendengar kisah-kisah Bapak Ibu, dan jika video ini memberikan sedikit saja manfaat atau inspirasi bagi Bapak Ibu, tolong luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka atau jempol agar video ini bisa dilihat oleh lebih banyak orang yang membutuhkan pesan ini. Dan jangan lupa juga untuk berlangganan saluran ini, ya Bapak Ibu, agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya yang akan datang. Mari kita terus belajar dan tumbuh bersama untuk menjalani hidup yang penuh makna. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Bapak dan Ibu, ingatlah selalu bahwa hidup Bapak Ibu sangat berharga dan Bapak Ibu memiliki kekuatan untuk memilih kebahagiaan setiap saat. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu sehat, bahagia dan damai dalam menjalani sisa hidup ini. Jalani hidup terbaik Bapak Ibu di setiap usia.